Terima kasih pendengar masih bersama kami di Florata pagi ini ya. Dari kawasan Duren Ende masih bersama saya Nia dan juga rekan operator ada Rian Valenkrianus. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi ya untuk Anda, yaitu petani di Sika terancam gagal panen. Dan terkait hal ini saat ini sudah bersama kita di ujung telepon ya pendengar Bapak Jimmy Satriawan Sadipun, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Selamat pagi Pak Jemi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak terkait dengan petani di Sika ya, terancam gagal panen yang memang akhir-akhir ini ya, terkait dengan kemarau panjang dan juga diinformasikan bahwa ada juga serangan hama ya yang membuat petani di Sika terancam gagal panen. Begitu ya Pak Jemi? Ya, dari informasi yang sudah kita baca di media online itu seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu kira-kira. Dan sejauh ini ya PMK setempat dalam hal ini Dinas Pertanian apa yang dilakukan ya untuk mengatasi hal ini? Baik, ini perlu saya informasikan buat semua kita dan khususnya buat para pencinta RRI ND di mana saja Anda berada. Jadi terkait berita di media online yang diangkat oleh Tribun News kalau saya tidak salah itu, bahwa ada serangan hama ulat ya. Menurut berita sih seperti itu. Tapi sebenarnya itu dari kutu putih itu. Yeah. Nah, ini saya kemarin sudah mendapat laporan dari POPT saya di Kecamatan Alok. Itu Ibu Hippolita Nona Ori. POPT itu pengamat organisme pengganggu tumbuhan. Jadi sesungguhnya itu pada tanaman cabai itu serangannya itu terjadi 2-3 bulan sebelumnya. Itu pada masa pertumbuhan aktif itu. Ya, itu juga mungkin karena kita menggunakan aplikasi pestisida yang biasanya yang dicampur-campur kemudian tanpa ada pendampingan dari petugas ya. Ini seperti ini. Namun pada saat masuk di fase pertumbuhan generatif, dia sudah berbunga dan itu kalau kita mau bilang serangannya eksplosif sih tidak juga sih. Karena apa? Cabai itu dia tetap berproduksi dan bahkan juga petani tetap panen. Ya, tetap panen cabainya. Nah, yang menjadi persoalan petani kita ini kalau sudah 2-3 kali panen pemeliharaan atau perawatan terhadap tanaman itu sudah mulai berkurang intervalnya. Maka dengan demikian dia menjadi kurang intensif. Sehingga ya wajar-wajar saja kalau memang ada serangan yang seperti itu. Hama dan penyakit. Namun kemarin berdasarkan laporan dari petugas kami ini, pengamat hama, Ibu Ori ini, sudah bertemu langsung dengan petaninya. Dan memang Ibu Ori ini juga sempat ya bertemu juga dengan Pak Petrus itu. Itu sebenarnya satu dua bedeng itu, bukan sampai dengan 5 hektaran itu. Tapi itu baik. Informasi yang seperti ini baik. Ini saya juga berterima kasih dengan teman-teman pegiat media ini. Kita saling menginformasikan hal yang seperti ini, namun alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita konfirmasi terlebih dahulu. Ya seperti itu. Ini baik. Informasi ini kami terima dengan positif. Dan seperti itu. Artinya cek and recheck lagi begitu ya Pak Jimmy ya? Betul. Okay. Dan kemarin perlu saya informasikan, kemarin juga Ibu Ori ini sudah bertemu dengan petaninya. Mereka ini berkebun di belakang kantor Bupati Sika itu. Itu bersama kelompoknya Pak Yansi Maring itu yang terbentuk dalam satu wadah yang close loop itu.
Dan itu nanti rencananya ini semua tanaman sesuai anjuran teknis dari petugas. Semua tanaman yang sudah tidak berproduksi dibongkar habis, tanahnya juga nanti dibajak lagi, dibiarkan dulu. Nah, itu sisa-sisa tanaman yang sudah terkena itu nanti dibakar semua itu. Biar dia, karena nanti dia telur-telur itu biasanya masih ada di dalam tanah itu. Iya. Seperti itu. Oke, artinya terkait dengan informasi yang Bapak dapatkan tidak gagal-gagal amat ya petani di sana ya? Tidak ya, oke. Ya. Mungkin selama ini apakah ada keluhan ya dari petani-petani lainnya, Pak? Kalau keluhan, memang saat ini kita sedang di puncaknya masa El Nino ini ya. Benar. Dan itu saya kemarin juga sempat melakukan monitoring juga ke wilayah persawahan di Kecamatan Magepanda, wilayah Kecamatan Magepanda. Memang ada petani yang sudah pintar, dia membaca apa ya di berita yang BMKG itu. Iya. Sehingga mereka mengusahakannya juga, mereka memilih tanaman yang umurnya pendek, kemudian tidak terlalu membutuhkan banyak air. Nah, lalu kemarin juga ada ada sekitar 2-3 petak itu, mungkin kurang lebih 1/4 hektar. Itu sesungguhnya ini miliknya susteran yang di Magepanda. Memang itu tidak bisa dipanen kering karena ini human error. Pengelolaan airnya yang tidak bagus. Mereka punya sumur bor, namun ya namanya juga kalau di sawah, apalagi di musim kemarau seperti ini, 1-2 hari kalau kita tidak diairi, apalagi kalau tanahnya juga kalau sudah sampai pecah-pecah itu ya, itu selamat tinggal sudah itu. Dan kemarin tapi ada beberapa petak itu yang itu bisa dipanen. Okay. Banyak petani di Magepanda yang sudah panen. Sudah panen. Nah, untuk memasuki di musim kemarau panjang ini, mereka apalagi kalau yang punya sumur bor, mereka sekarang malah beralih ke tanaman horti. Ada yang ke bawang, ada yang ke sayur. Bahkan kemarin saya juga sempat minta itu staff saya, kamu foto itu ibu-ibu lagi itu panen sayur. Artinya kita memberikan bukti dan kesaksian toh? Iya. Bahwa benar, tetapi tidak semuanya. Tidak semua. Mengalami ya seperti itu. Setidaknya ya mungkin produksinya menurun ya dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Iya, jelas itu pasti menurun. Artinya, karena luasan tanamnya juga itu kan dikurangi. Dikurangi seperti volumenya. Artinya kerugian ada begitu ya Bapak ya? Kerugian ekonomisnya ada. Sekarang tergantung bagaimana kita memanage ini. Seperti itu. Oke. Mungkin ada keluhan dari para petani ya, kira-kira perbedaan ya produksinya dari tahun ini tahun sebelumnya. Ini berapa kerugian yang mungkin yang dialami mereka? Kalau untuk soal hitung-hitungan ekonomis, sampai dengan saat ini artinya rata-rata yang kami kunjungi, yang kami lakukan itu, mereka kok tidak mengeluh ya? Oh, tidak mengeluh. Hitung-hitungannya. Mereka cuma melihat yang objektifnya saja. Oh, kami sekarang ini tanamnya ini, tetapi hasilnya seperti ini. Mestinya, nah ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami di dinas teknis, hingga dalam melakukan pembinaan, pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani ini, itu juga harus diajarkan bagaimana kita menganalisa usaha tani. Oke, jadi terkontrol terus itu. Ya, Bapak bersama staf-stafnya. Oke, biar tidak mengalami kerugian yang begitu besar ya. Betul, diharapkan demikian. Oke, baik. Mungkin ada himbauan untuk para petani sejauh ini ya, bagaimana mengantisipasi dengan cuaca yang saat ini memang boleh dikatakan tidak menentu ya, ada panas yang berkepanjangan seperti ini Pak. Baik, kalau himbauan saya, ini petani kita sekarang ini kan juga petani boleh dibilang petani modern ya. Benar. Ya, walaupun dia hanya di ini, tapi dia sudah menggunakan HP-nya juga HP Android. Maka himbauan saya itu coba selalu ikuti informasi yang dari BMKG. Iya.
Dari situ kita bisa tahu perakiraan cuaca. Nah, itu yang pertama. Tetapi kalau kita juga ya rada masih agak minta maaf ya, tanda kutip masih gaptek juga dengan hal-hal yang seperti itu, maka saran saya ini yang objektif saja ya. Iya. Di masa El Nino panjang ini sesuai perakiraan cuaca dari BMKG itu hujan mungkin sekitar bulan Februari itu. Nah, selama lagi berapa bulan ini kita agar lebih bijak dalam berusaha tani. Maksud saya bagi petani-petani yang sumber airnya yang berasal dari sumur bor itu, gunakanlah tanaman yang umur pendek. Iya. Dan tidak terlalu membutuhkan banyak air. Misalnya sayur-sayuran atau bawang, ya, bawang merah itu. Itu kan apalagi kalau kita dengan sistem lab, itu mungkin 3 hari sekali baru kita isi air lagi. Iya. Nah, sehingga kita lebih banyak irit dalam mengelola air ini. Itu himbauannya. Terus yang berikut, jika ditemui atau dialami ada hal-hal yang misalnya ada serangan hama penyakit atau apa saja yang nanti berdampak langsung terhadap kerusakan tanaman ini, mohon segera menghubungi petugas kami yang ada di lapangan. Nah, ini kan biasa sudah punya penyuluh itu. Iya. Informasikan ke mereka. Tetapi kalau penyuluhnya juga jarang ditemui atau kurang bisa ditemui, silakan langsung ke kantor BPP-nya. Iya. Itu di setiap kecamatan itu ada. Baik. Seperti itu. Kira-kira himbauannya. Terima kasih Pak Jemi atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Salam sukses selalu. Baik, terima kasih juga, apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI ND dan juga buat segenap pencinta RRI ND di mana saja berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.